Selamat pagi bagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan bagi yang para mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, semoga kita semua tetap kuat dalam masa-masa seperti ini. Semoga kita semua tetap teguh dalam masa-masa yang seperti sekarang ini. Nah, dalam masa-masa seperti sekarang ini, kita masih belum selesai juga, kita masih belum menyelesaikan yaitu wabah pandemik ini. Wabah di tahun 2020 ini di mana semua orang itu mengalami kegelisahan yang luar biasa, kebingungan yang luar biasa. Masalah perekonomian di mana-mana, mereka harus di rumah dan mereka ada beberapa orang yang tidak tahu bahkan harus berbuat apa ketika mereka berada di rumah. Nah, tetapi saya percaya Tuhan sedang memanfaatkan waktu seperti sekarang ini, di akhir zaman ini, Tuhan sedang memurnikan iman para orang Kristen. Tuhan sedang mencari iman-iman orang yang benar-benar murni ketika mereka menghadapi pandemi ini, ketika mereka mengalami wabah ini. Apakah iman mereka masih murni? Apakah iman mereka masih berpegang teguh kepada Tuhan Yesus? Semakin berjalannya waktu di akhir zaman, semakin banyak teknologi di mana-mana. Tentu kita melihat banyak orang yang semakin lama kita melihat banyak orang yang sedang mengalami mereka merasa terabaikan mungkin. Ketika mereka berada di rumah saja, mereka mempunyai pergumulan masing-masing. Dan beberapa orang mereka merasa sendiri, mereka tidak memiliki siapa-siapa, atau mereka mungkin merasa bahwa tidak ada yang menolong mereka, tidak ada orang yang sanggup menolong mereka. Mereka merasa mereka berjuang sendiri. Beberapa orang juga bahkan mulai mengatakan bahwa mulai merasa kebaikan mereka percuma. Kekristenan mereka anggap percuma. Ketika mereka dihadapkan dengan dihimpit dengan masalah-masalah dari luar, dari dalam keluarga, dari mana-mana, dan mereka tidak bisa keluar rumah, dan mereka mulai berpikir, apakah kekristenan kita ini cukup untuk dipertahankan dan layak untuk dipertahankan? Orang-orang mulai mempertanyakan tentang keyakinan mereka, tentang apakah kebaikan yang mereka telah perbuat selama ini, usaha kebaikan yang telah mereka berbuat selama ini, apakah itu menghasilkan buah? Kita merasa kecil terkadang. Kita merasa tidak berdaya di dunia yang begitu bergelora, di dunia yang dosanya bertambah banyak, dunia yang semakin hari semakin kacau. Tetapi sekali lagi saya katakan, pada saat-saat ini Tuhan sedang menggunakan momen ini untuk memurnikan iman orang percaya. Ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia, dia akan menanyakan satu hal. Adakah ia mendapatkan iman di dunia ini? Iman yang murni. Dan orang-orang akan semakin tersisih. Siapa yang dapat mempertahankan imannya? Nah, jika kita merasa kecil, jika kita merasa sendiri, apa yang Alkitab katakan tentang ketika kita mengalami kesendirian? Dalam Alkitab, kita akan buka dalam Zefanya 3 ayat 12. Zefanya 3 ayat 12 akan saya bacakan. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Ayat yang ke-13a, yakni sisa Israel itu. Nah, ayat yang menarik, kata yang menarik dikatakan bahwa yakni sisa Israel itu. Tuhan akan membiarkan hidup suatu sisa dari bangsa Israel. Di sini dikatakan sisa itu berarti bahwa Tuhan sedang memisahkan umat-umat yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan dan mana umat-umat yang hanya sekedar ikut Tuhan. Banyak sekali kita melihat di zaman ini orang hanya ikut Tuhan hanya sekedar saja. Mereka hanya tahu siapa Yesus dan mereka tidak mau mengenal Yesus lebih dalam. Dan bahkan mereka tidak mau menuruti apa perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Nah, pada hari-hari ini Tuhan sedang memisahkan umat yang khusus, umat yang benar-benar murni. Maka dari itu dikatakan di sini sisa Israel itu. Masih adakah yang tersisa? Masih adakah iman murni yang tersisa di dunia ini ketika Tuhan Yesus datang? Oleh sebab itu Tuhan berkata sisa bangsa Israel itu. Bangsa Israel adalah bangsa yang terkecil di antara segala bangsa. Dalam Ulangan yang ke-7, ayat yang ke-7 dikatakan, bukankah kamu ini bangsa yang paling kecil di antara segala bangsa? Bangsa Israel itu merupakan bangsa yang kecil dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang luar biasa di luar sana. Bangsa yang begitu kecil.
Tetapi Tuhan akan memisahkan lagi dari bangsa yang kecil itu menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Kekristenan di dunia ini akan semakin kecil. Tuhan akan semakin menyaring orang-orang yang benar-benar setia. Tuhan akan melihat mana orang-orang yang mengutamakan Tuhan di atas segala hal. Mana orang-orang yang tetap mencari Tuhan dalam segala perkara, bukannya mencari manusia. Tuhan sedang mencari orang-orang yang lemah dan rendah hati. Orang-orang yang merasa dirinya butuh Tuhan. Ketika manusia merasa dirinya tidak butuh Tuhan, maka Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika manusia mengatakan bahwa saya butuh Tuhan, saya masih butuh Tuhan. Ketika kita benar-benar merasa lemah dan tidak berdaya dan kita berkata, Tuhan tolong saya butuh Engkau. Maka di situ ada pertolongan Tuhan, di situ ada janji Tuhan. Tuhan akan segera melihat orang-orang yang berseru dengan kerendahan hati, dengan orang-orang yang menyambut Dia. Tuhan akan segera menyambut orang-orang tersebut. Sisa bangsa Israel diumpamakan dalam ayat yang ke-13 akan saya bacakan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong, dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Sisa bangsa Israel ini, bangsa yang kecil ini, umat yang kecil ini diumpamakan seperti domba yang berbaring dan tidak ada yang mengganggunya. Domba yang begitu tenang bersama-sama dengan seorang gembala, di mana tidak ada yang mengganggunya. Dan ini disebut dengan sisa bangsa Israel itu. Ketika kita merasa kecil, ketika kita merasa terhimpit dengan masalah, terhimpit dengan godaan-godaan, terhimpit dengan orang-orang yang ingin menjahati kita, orang-orang yang ingin memusuhi kita, orang-orang yang ingin menjauhi kita, Tuhan menjanjikan bahwa kita akan tetap mendapatkan perlindungan. Mempertahankan kebaikan dalam dunia ini memang tidak gampang. Dalam dunia ini kebaikan jumlahnya selalu lebih sedikit daripada kejahatan. Orang baik jumlahnya selalu lebih sedikit daripada orang fasik. Tetapi Tuhan melihat hal tersebut, dan Tuhan melihat hal tersebut sebagai suatu yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan akan mengirimkan perlindungan kepada orang-orang kecil dan kepada orang-orang yang masih mengutamakan Tuhan di segala hal, baik itu di pekerjaan, di segala tindakan-tindakan kita, bahkan keluarga kita. Kita harus mengutamakan Tuhan di antara segala hal. Maka Tuhan akan menjanjikan perlindungan seperti domba yang tidak akan mengganggunya. Seperti domba dalam Yeskiel 34, kita akan melihat Yeskiel 34 ayat yang ke-15. Pada ayat yang ke-15 itu dikatakan, Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 16, Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dikatakan di sini bahwa Tuhan sendiri yang akan mencari kita, Tuhan sendiri yang akan menggembalakan kita. Ketika di luar sana tidak ada orang yang sanggup menolong kita, ketika kita merasa bahwa kita sendiri dan tidak ada orang yang memperhatikan kita, kita merasa terabaikan, kita merasa tersisihkan. Tetapi Tuhan berkata, Aku sendiri yang akan menggembalakan domba-dombaku. Dan Tuhan akan membalut segala luka kita, Tuhan akan membalut segala sakit penyakit kita. Jika kita merasa lemah, kita merasa sakit, kita merasa hilang, tidak tahu harus kemana. Tapi ketika kita masih percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menolong kita, Tuhan yang sanggup memberikan perlindungan, Tuhan sendiri, Tuhan yang berjanji, Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Jadi jangan takut. Di luar sana tidak ada pertolongan. Tidak ada orang-orang yang mampu menolong kita. Tetapi Tuhan sendiri yang melihat. Tuhan sendiri akan menuntun kita. Tuhan sendiri yang turun tangan untuk menolong kita, mengeluarkan kita daripada segala masalah kita, memberikan kita damai sejahtera, ketenangan itu. Ketenangan itu datang ketika kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan Allah yang luar biasa. Maka jiwa kita akan tenang. Jika kita masih belum mengerti bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong, maka kita belum merasa tenang.
Jiwa yang tenang adalah jiwa yang percaya ketika kita memiliki Tuhan Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kita. Oleh sebab itu, saya akan kembali ke dalam Zefanya 3 ayat yang ke-16. Dikatakan, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Bagi kita yang merasa kecil, bagi kita yang merasa lemah, bagi kita yang merasa tersisihkan dan terabaikan, Alkitab mengatakan, jangan lesu, jangan patah hati, jangan patah semangat. Tetap kejar perlindungan yang datang daripada Tuhan. Jangan sampai kelemahan kita, jangan sampai keluhan kita itu mendatangkan celaka bagi diri kita sendiri. Jangan lesu. Di hari-hari ini Tuhan sedang memanfaatkan momen seperti ini. Kedatangan Tuhan mungkin tidak akan lama lagi. Dan Tuhan sedang memanfaatkan momen-momen seperti ini untuk memurnikan iman orang percaya. Memisahkan mana umat yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Dia dan mana umat yang hanya sekedar mencarinya. Dan ketika kita berhasil disisihkan, ketika kita berhasil disaring, tantangan itu pasti akan selalu ada. Kita akan selalu dihimpit ketika bangsa yang kecil itu adalah bangsa yang dihimpit oleh musuh-musuh yang besar dan goda-godaan yang besar. Tetapi Alkitab sekali lagi akan saya katakan, jangan lesu. Jangan lesu untuk ikut Tuhan, karena segala sesuatu bagi orang yang lemah, bagi orang yang rendah hati, bagi sisa bangsa Israel ini, kita yang akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan kita bukan hanya melihat, kita juga turut merasakan apa yang Tuhan akan nyatakan dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita menutup Alkitab kita dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau adalah Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kepadamu bahwa Engkau menolong kami, Engkau memperhatikan kami. Kami masih butuh pertolongan-Mu ya Tuhan, kami butuh perlindungan-Mu. Oleh sebab itu Engkau kirimkan kuasa-Mu, Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu untuk menuntun hidup kami. Gembalakan hidup kami, tuntun hidup kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami tutup renungan pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.